Tapi itu dulu, karena sekarang ada Pinhome, layanan untuk segala transaksi, mulai dari konsultasi, jual, beli, sewa, hingga perawatan properti. Pinhome adalah solusi terbaik yang memudahkan hidup kita dalam mewujudkan properti impian. Mau cari rumah, apartemen, ruko, kafling, ditambah konsultasi dengan agen properti berpengalaman gratis, semua bisa di Pinhome. Selain itu, di Pinhome kita terhubung secara menyeluruh dengan developer, bank, hingga notaris yang membantu proses pencarian hingga mengurus transaksi properti. Oh ya, kita juga bisa mendapatkan pendampingan mulai dari pemilihan properti sampai akad, agar tidak salah pilih. Okenya lagi, kita bisa mengajukan KPR melalui Pinhome ke banyak pilihan bank konvensional, syariah, maupun multi-finance. Transaksi di Pinhome 100% aman dan transparan. Kita bisa pantau semua prosesnya langsung dari smartphone. Selain menyediakan layanan properti, Pinhome juga menyediakan jasa perawatan rumah loh. Rumah berantakan atau baru pindahan, ada layanan Pinhome Home Service yang bisa diandalkan. Mulai dari jasa kebersihan rumah, cuci kendaraan, hingga servis AC, bisa dalam satu klik aja. Ingin lebih pintar dalam menentukan properti? Gabung aja ke komunitas Property Academy by Pinhome. Cuma di Pinhome, kita akan mendapatkan berbagai pelayanan super lengkap untuk transaksi properti. Jadi, percayakan saja segala urusan properti bersama Pinhome. Pinhome, pintar, jual, beli, dan sewa properti. Susah banget gak sih cari yang bisa ngertiin kebutuhan properti kita? Tapi itu dulu, karena sekarang ada Pinhome, layanan untuk segala transaksi, mulai dari konsultasi, jual, beli, sewa, hingga perawatan properti. Pinhome adalah solusi terbaik yang memudahkan hidup kita dalam mewujudkan properti impian. Mau cari rumah, apartemen, ruko, kafling, ditambah konsultasi dengan agen properti berpengalaman gratis, semua bisa di Pinhome. Selain itu, di Pinhome kita terhubung secara menyeluruh dengan developer, bank, hingga notaris yang membantu proses pencarian hingga mengurus transaksi properti. Oh ya, kita juga bisa mendapatkan pendampingan mulai dari pemilihan properti sampai akad, agar tidak salah pilih. Okenya lagi, kita bisa mengajukan KPR melalui Pinhome ke banyak pilihan bank konvensional, syariah, maupun multi-finance. Transaksi di Pinhome 100% aman dan transparan. Kita bisa pantau semua prosesnya langsung dari smartphone. Selain menyediakan layanan properti, Pinhome juga menyediakan jasa perawatan rumah loh. Rumah berantakan atau baru pindahan, ada layanan Pinhome Home Service yang bisa diandalkan. Mulai dari jasa kebersihan rumah, cuci kendaraan, hingga servis AC, bisa dalam satu klik aja. Ingin lebih pintar dalam menentukan properti? Gabung aja ke komunitas Property Academy by Pinhome. Cuma di Pinhome, kita akan mendapatkan berbagai pelayanan super lengkap untuk transaksi properti. Jadi, percayakan saja segala urusan properti bersama Pinhome. Pinhome, pintar, jual, beli, dan sewa properti. Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi di kelas Properti Academy kita pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini nih kita menarik banget nih teman-teman, karena kita mau bahas tentang investasi kesehatan gitu ya di rumah dengan sistem water purification system gitu. Nah, teman-teman mungkin di rumah juga udah pernah dengar dan juga mungkin udah punya barangnya juga, cuman mungkin bagi teman-teman yang belum pernah coba atau belum pernah punya gitu. Nah, mungkin dari webinar kita pada malam hari ini, mungkin teman-teman bakal jadi inspirasi gitu ya. Nah, sebelumnya nih teman-teman, mungkin yang baru pertama kali join di sini,
Nah, kita kembali lagi nih di kelas Property Academy by Pinhome. Kenapa Pinhome ini memiliki program seperti ini? Karena hanya 18% calon pembeli properti yang memiliki pengetahuan secara menyeluruh tentang properti gitu ya, untuk pembelian dan juga pembayaran, ataupun juga mengisi rumah seperti webinar kita pada malam hari ini nih, teman-teman. Nah, pembayaran dari properti itu tuh kan mahal ya, teman-teman, mungkin ratusan juta hingga miliaran juta rupiah, dan juga kalau misalnya pembayarannya melalui via KPR, itu juga apa namanya, pembayarannya itu bisa sampai 20 tahun gitu. Nah, jadi kalian tuh diharapkan dengan mengikuti kelas-kelas Property Academy dapat memahami secara mendalam tentang properti yang akan kalian purchase gitu. Nah, boleh next. Di Property Academy sendiri ini kita juga ada komunitas gitu ya di Telegram maupun di WhatsApp. Nah, keuntungan jadi anggota di komunitas Property Academy sendiri adalah akses eksklusif untuk mendapatkan konsultasi secara pribadi dengan tim ahli Pinhome. Nah, biasanya programnya itu namanya Bahas Tuntas Properti, seperti itu teman-teman, ada tim ahli Pinhome-nya. Nah, yang kedua adalah early access untuk informasi promosi dan properti yang eksklusif yang sedang bekerja sama dengan Pinhome gitu. Jadi banyak banget teman-teman properti-properti yang menarik yang lagi kerjasama sama Pinhome. Nah, yang terakhir yang pasti adalah mengikuti kelas dan berjejaring sesama antusias properti seperti di kelas kita pada malam hari ini. Nah, mungkin gitu aja nih teman-teman untuk pengenalan Property Academy gitu ya. Mungkin kalau untuk lebih lanjut bisa cek di website kita maupun di Instagram kita gitu ya, karena kita sering banget ngadain kelas-kelas seperti ini maupun di Zoom ataupun di live Instagram gitu. Nah, mungkin pada malam hari ini kita dapat pembicara dari tim Panasonic gitu ya. Ada Kak Rusdi dan juga Kak Siva. Halo, selamat malam Kak Siva dan Kak Rusdi. Halo, Halo, malam, Mas. malam. Oke, nah malam hari ini kita bakal bahas lebih lanjut tentang apa sih Kak? Lebih Kita lanjut, akan Mbak gimana Siva Mas aja Rusdi? deh. Ya, kita akan membahas soal masalah perairan nih yang ada di apa namanya di Indonesia. Maksudnya air-air yang ada di Indonesia dan juga solusi yang akan kita berikan. Betul, dan kita juga Oke, produk yang ada di samping saya nih, yang ini. wah menarik Udah banget nih. duluan ya. Walaupun belum diomongin, tapi produknya udah ada duluan. Oke, kadang kan mungkin air tuh menjadi yang dikesampingkan gitu ya bagi orang-orang karena air pump aja udah cukup mungkin gitu kan dan lain sebagainya. Nah mungkin teman-teman di rumah yang belum tahu nih ternyata air itu bisa diimprove loh kualitasnya gitu. Nah mungkin bisa tonton Zoom webinar ini sampai habis gitu. Nah pertama-tama nih Kak, mungkin teman-teman di rumah juga mungkin pada tahu gitu ya Panasonic itu apa. Tapi mungkin boleh nggak dijelasin lagi bisnisnya Panasonic sendiri itu background-nya seperti apa gitu. Oke, saya jawab dari saya dulu kali ya. Iya, Boleh, betul. dari Kak Rusdi dulu. 1954 itu awal mula Panasonic dari perusahaan PT Gobel Indonesia berdiri dengan membangun perusahaan bernama Cawang dan memproduksi radio. Lalu tahun 1961 bekerja sama PT Gobel Indonesia bekerja sama dengan PT Panasonic, lalu menciptakan satu produk yaitu TV dahulu. Setelah itu dilanjut dengan produk-produk lainnya termasuk AC, dan tahun 2020 baru juga memproduksi produk baru yaitu water purification system. Seperti itu sih ceritanya untuk Panasonic itu sendiri. Oke, nah mungkin Kak Siva boleh nambahin nih Kak. Ya, kalau saya mungkin menambahkan dari sisi produk yang baru lahir ini kali ya, Mas Adan. Jadi memang betul apa yang dikatakan oleh Mas Rusdi. Sebenarnya produk WPS Water Purification System mungkin agak panjang. Jadi biasa kita sebut sebenarnya ini WPS. Produk WPS sendiri ini Panasonic itu kalau mengeluarkan sesuatu, Mas, itu nggak main-main. Jadi kita sebelum launching produk, kita develop dulu produknya. Kita riset dulu di pasaran. Risetnya ini dari tahun 2017. Saya join riset itu tahun 2019. Nah, launching baru di tahun 2020. Gitu. Cerita sedikit. Oke, nah berarti kan emang Panasonic itu udah terkenal banget gitu ya untuk peralatan
elektronik untuk rumah ataupun juga kantor dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tadi kan dimulai di riset di 2017 gitu ya, sampai akhirnya launching juga. Berarti kan menandakan Iya. bahwa Panasonic ini sangat memperhatikan perkembangan zaman gitu ya, kebutuhan-kebutuhan manusia gitu ya. Mungkin boleh diceritain nggak Kak, background dari water purification systemnya ini sendiri gitu. Pas riset itu mungkin apa saja sih yang dikeluhkan oleh masyarakat misalnya seperti itu. Iya, jadi background-nya sendiri itu adalah seperti yang kita semua sudah tahu, air di seluruh Indonesia itu pada umumnya memang dia mengandung zat besi yang tinggi, bakteri E. coli, serta keruh. Tapi rata-rata mungkin ada yang jernih cuma keruh gitu. Ya, apa ya, itu udah problematika itu sudah menjadi rahasia umum lah gitu, Mas. Jadi atas dasar itulah akhirnya kita riset nih, sebenarnya permasalahan ini bisa nggak sih kita solve gitu kan. Kita riset yang tadinya produknya itu hanya ya kalau orang bilang tuh kayak produk mainan memang, tapi memang karena itu masih riset gitu, karena kita masih mendengarkan mau membuat satu produk itu berdasarkan apa ya, berdasarkan memang permintaan dari klien, kayak misal Mbak ininya jangan begini, ininya begini. Jadi terbuatlah satu produk yang casingnya akhirnya seperti ini, tidak seperti filter pada umumnya, begitu ya Mas Rusdi? Betul. Saya lanjutkan. Jadi kita mengikuti, jadi kita punya 7 prinsip perusahaan, salah satu adalah mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi memang karena keinginan Panasonic untuk terus memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Sebelumnya memang sudah ada untuk suara dari mulai TV sama radio, lalu juga udara untuk AC dan juga air purifier gitu. Nah, ini masih ada satu lagi nih untuk air gitu. Memang awalnya memang sudah ada pompa. Lalu kalau pompa, tapi kalau di Indonesia sendiri kan air juga masih banyak, mungkin bukan di Jakarta, mungkin di daerah lain gitu, masih banyak menggunakan air sumur atau air tanah gitu. Nah, ini orang-orang di luar Jakarta mungkin atau di luar daerah merasa kalau kita juga ingin merasakan air yang memang bersih dan higienis gitu. Nah, makanya Panasonic mengeluarkan, mungkin nggak cuma di luar Jakarta, tapi di Jakarta itu sendiri atau daerah Bekasi misalkan, butuh air yang bersih dan higienis. Makanya dari Panasonic memberikan satu produk terbaru, yaitu Panasonic Water Purification System ini, untuk menjawab supaya konsumen atau masyarakat Indonesia mendapat air yang bersih dan higienis. Seperti itu. Oke, nah ngomong-ngomong soal air purifier, itu sebenarnya kita pernah ngobrol-ngobrol juga gitu ya sama tim Panasonic waktu kemarin di IG Live. Mungkin kalau teman-teman pengen ngecek bisa scroll aja di IGTV-nya Pinhome, karena kita pernah ngobrolin tentang air purifier. Nah, mungkin untuk penjernih air ini mungkin orang-orang belum terlalu aware ya mungkin dibanding air purifier, karena air purifier juga ngebusnya karena pandemi gitu kan. Semua orang butuh filter udara yang sehat segala macam. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak sih Mas dengan tema juga gitu kan tentang water purification system ini sebenarnya seberapa penting sih bagi masyarakat tuh untuk memiliki produk ini gitu? Sangat, kalau untuk sekarang, kalau kita bilang penting, sangat penting ya, karena kan nggak cuma dari maksudnya kesehatan itu kan nggak cuma kita rasakan dari udara doang, tapi kan juga dari air gitu. Jadi memang kalau misalkan kita cuma tahu kita juga butuh udara yang bersih misalkan gitu, lalu kita butuh air purifier atau juga air yang dengan AC dengan produk teknologi terbaru yang bisa menghilangkan virus, tapi kita melupakan si air ini sendiri gitu. Padahal air itu juga penting buat kita, karena kan kalau misalkan kita sudah bersih di udara, tapi pas kita membersihkan diri dengan air, tapi airnya nggak higienis, yang tadi Mbak Siva bilang, katanya di dalam air itu sendiri, kalau misalkan tidak higienis, ada berapa banyak bakteri gitu, dan kita juga pakai itu. Jadi ini penting banget supaya kita bisa terhindar dari bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan penyakit, terutama untuk kulit, lalu juga untuk bakteri E. coli itu gitu kan, untuk kesehatan gitu. Jadi seberapa pentingnya ya, penting banget untuk kehidupan kita sehari-hari, khususnya keluarga Indonesia. Oke, mungkin Kak Syifa ada mau menambahkan sesuatu, Kak?
Iya, kalau saya menambahkannya sebenarnya ya itu tadi penting, kalau dibilang penting atau tidak tentu sangat penting karena Mas, kalau kita tidak aware akan kondisi air di rumah, itu bisa jadi kalau air kotor kita terus-menerus pakai untuk kehidupan sehari-hari kita, itu nantinya akan menyebabkan selain yang tadi dibilang Mas Rusdi, kulit akan gatal-gatal, yang mana kalau kita punya bayi kan nggak mungkin dong, kasihan, kulit bayi itu sangat sensitif, satu itu, bayi dan balita lah itu sangat sensitif sekali. Nah, yang paling parahnya adalah kalau kita konsumsi terus-menerus air tersebut, memang airnya tidak dipakai untuk kita makan, tapi bayangkanlah kalau kita cuci sayuran pakai air itu, masak mie, masak nasi pakai air tersebut, yang mana airnya jernih, tapi ternyata kalau diendapkan 1-2 hari menjadi kuning gitu. Kita kumur-kumur pun pakai air tersebut gitu kan. Nah, itu lama-kelamaan justru akan yang paling terparah itu akan menyebabkan penyakit ginjal. Itu yang paling terparahnya kalau dikonsumsi secara terus-menerus gitu, Mas. Oke, berarti kan emang sangat mempengaruhi dari sistem tubuh kita juga gitu ya, kesehatan dan juga mungkin mempengaruhi imun kita juga kalau misalnya kita mengkonsumsi suatu hal yang emang mengandung banyak zat-zat yang kurang baik gitu ya. Pasti ada long term Betul. side effect-nya juga. Nah, mungkin nih Kak, teman-teman di rumah belum tahu nih sistem kerja dari water purification system ini. Mungkin Kak Syifa boleh nambahin dulu nih, baru mungkin nanti ntar disusul oleh Mas Susti. Mas Rusdi untuk menjelaskan tentang produknya ini gitu ya, teknologinya seperti apa sih gitu. Iya, kalau dilihat dari sisi teknologi sendiri, memang hasil kualitas air dari filter penjernih ini saya akui memang sangat bagus karena teknologi kita itu ada sistem oksidasi namanya, yang mana oksidasi ini itu ada klorin. Jadi kita pun memakai Panasonic Special Chlorine, Mas. Jadi nggak sembarangan. Dari sisi Panasonic Special Chlorine itu kita sudah mendapatkan sertifikat juga, namanya sertifikat NSF ya, NSF 40, yang mana itu international certificate dan sudah food grade. Jadi klorin ini bukan kaporit yang biasa dipakai untuk kolam renang ya gitu. Makanya kita namakan ini Panasonic Special Chlorine. Ini spesial banget. Dan terlebih lagi kita memakai 4 material filter. Itu 4 material filter ini yang memang sangat canggih lah. Ibaratnya kalau kata kita bahan mentahnya itu loh, Mas. Sebelum kita masak kan ada tuh bahan mentahnya. Nah itu 4 material filter ini itu memang sangat canggih sekali. Selain itu juga maintenance-nya sangat mudah. Itu secara gambaran umum ya, secara gambaran umum. Oke, mungkin Mas Rusdi bisa nambahin lagi, Mas. Udah, itu semua sudah dijelaskan oleh Mbak Syifa mengenai produk Panasonic Water Purification System atau kita WPS. Mungkin bisa dijelaskan. Ada lagi dong. Ada lagi Mas kali. Rusdi. Ada mungkin berapa step filtrasi mungkin atau mungkin gimana? Yang halal itu loh Mas Rusdi. Iya, kita pun juga sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI. Jadi air yang sudah difilter oleh Panasonic WPS ini menjadi air yang memang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari gitu. Nggak cuma untuk mencuci, masak gitu atau mandi, tapi juga kita bisa pakai untuk berwudu gitu. Jadi karena menggunakan material-material yang ada di WPS ini sendiri itu dari material-material yang alami. Karena salah satunya adalah material yang diambil dari pasir yang ada di daerah Sumatera Utara. Jadi ini semua natural dan jadinya bisa dipakai untuk berwudu. Itu sih tambahannya dari saya, Mas. Wah, berarti emang udah dari segala pihak dan juga sisi juga udah mendukung gitu ya untuk air purification system ini. Nah, untuk zat-zat yang dapat terfiltrasi gitu ya oleh water purification system ini, kira-kira apa aja sih Kak yang berbahaya mungkin yang mempengaruhi kesehatan kita gitu? Oke, saya dulu mungkin ya. Nah, kalau untuk
jenis-jenis air apa aja kah mungkin yang bisa difilter atau yang tidak bisa difilter oleh alat ini? Memang ada, Mas. Jadi alat kita ini fokusnya untuk menjernihkan air yang memang kandungannya itu ada zat besi, kekeruhan, serta bakteri gitu. Ada beberapa material air, kandungan di dalam air yang tidak bisa kita jernihkan. Contohnya air payau, karena air payau ini bukan difilter, dia disuling. Dan juga air yang mengandung gambut gitu. Nah, itu tidak bisa kita jernihkan oleh air ini. Maka dari itu, kenapa penjualan filter ini pun sangat spesial sekali. Nggak kayak orang beli TV, beli ya sudah, dia suka beli ya sudah gitu. Kalau beli filter ini, ada nih misal Mas Ardan mau beli ini, nggak boleh, bukan nggak boleh apa ya, ditunda dulu, jangan bayar dulu. Kita punya teknisi, special technician, teknisi kita akan datang ke rumahnya Mas Ardan, diambil dulu sampel airnya, kita cek dulu di lab gitu. Setelah ada hasil dari lab, oke, checklist bisa diinstal, baru silahkan boleh membeli gitu. Jadi emang sangat spesial sekali untuk produk ini. Oke, mungkin Mas Rusdi bisa nambahin lagi, Mas. Ya, ditambah lagi, kita juga sudah mendapat sertifikat dari ITB, jadi hasil uji laboratorium kualitas air dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan dari ITB itu menunjukkan kalau air yang difilter oleh WPS ini sendiri memang sudah teruji ya. Lalu, bagaimana cara untuk level penjernihannya? Jadi kualitas air yang masuk, karena di Indonesia standar air kebutuhan rumah tangga itu turbidity-nya atau airnya sekitar 1 mg per liter gitu. Kekeruhannya itu sekitar 6 mg per liter. Jadi ketika sudah difilter, kualitas air keluarnya itu kekeruhannya atau zat besinya berkurang menjadi 0,3 mg per liter. Jadi memang ketika zat besi yang maksudnya air dengan tingkat zat besi yang tinggi, ketika sudah difilter oleh WPS itu akan menjadi lebih rendah, menjadi sekitar 0,3 mg per liter, jadi aman dipakai sehari-hari. Seperti itu, Mas. Ya, betul. Jadi hasil air tersebut yang Mas Susi tadi sebutkan, Mas Ardan, itu kita sudah memenuhi standar WHO. Jadi kalau menurut standar WHO, kebersihan air adalah seperti yang disebutkan tadi oleh Mas Susi. Oke, nah mungkin kalau masalah tadi kan udah dijelasin juga untuk misalnya aku mau order gitu ya, pasti air di rumah kita bakal dicek dulu di lab gitu kan. Nah, berarti emang bagus banget karena emang sesuai dengan klien tertentu gitu ya, karena kan kebutuhannya mungkin berbeda-beda gitu. Nah, kalau untuk pemasangannya sendiri nih Kak, untuk coverage areanya itu udah bisa di mana aja sih mungkin? Untuk pemasangannya itu kita all Indonesia memang yang ada teknisinya gitu. Ada teknisi kita sudah banyak di cabang-cabang ya, Mas Susi ya? Sudah di seluruh Indonesia sih, Mas, tersebar. Jadi Gitu. Okay. Karena kita sudah punya teknisi dan juga punya, maksudnya tim installer kita, ketika mereka membutuhkan WPS, maka tim teknisi kita atau installer kita siap untuk memasang atau menginstal produk WPS itu sendiri di seluruh Indonesia. Dan itu sudah kan, karena Panasonic itu sendiri kan punya punya tim service center ya gitu. Jadi di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota gitu. Jadi konsumen ketika mereka membutuhkan, saya butuh Panasonic WPS di daerah, misalkan paling jauh Irian Jaya gitu. Nah, itu bisa kita jangkau dan kita kirimkan WPS ke Irian Jaya. Itu yang paling jauh. Dan sudah terpasang. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman di rumah pengen pasang gitu ya untuk rumahnya mereka masing-masing, itu prosesnya gimana sih Kak? Kita misalnya daftar di mana dulu mungkin atau kontak kemana? Oh, Mas Susi, silakan. Bisa hubungi, jadi kita tuh punya call center di 0804 satunya 7 kali service center, jadi bisa telepon ke sana, atau kalau memang mau lebih cepat bisa hubungi lagi kita punya Instagram di ID Water Purification System namanya, lalu bisa DM di sana. Nanti biasanya kita akan menanyakan alamat dan tinggal di mana. Setelah itu nanti di-share nomor teleponnya. Setelah itu tim installernya kita atau tim teknisi kita akan menghubungi,
lalu melakukan proses untuk pengecekan dulu kadar air. Nah, ini gratis pengecekan kadar airnya. Setelah sudah dicek dan ternyata memang airnya bisa untuk dijernihkan oleh WPS, maka bisa melakukan pembelian, setelah itu pemasangan. Pengiriman dan pemasangan ini pun juga gratis. Benar ya Mbak Siva ya? Ya. Oke, nah kalau misalnya udah nih kita udah pesan, udah ditas juga, dan udah pasang juga mungkin di rumah ya. Nah, itu kira-kira maintenance-nya tuh apa aja sih Kak yang harus kita persiapkan gitu untuk jangka panjangnya? Untuk maintenance sendiri, untuk jangka panjangnya sebenarnya itu sangat mudah sekali untuk dilakukan. Mungkin saya bisa di zoom ya background-nya. Bisa nggak, Mas? Bisa, sebentar. Nah, nih Mas Susti aja nggak apa-apa. Nah, ini Mas, di produk WPS ini ada 5 bottom tombol merah ya kan? Mana Mas Susti? Iya, nih ada 5 ini. Di paling atas kayaknya Mas, di paling Oke. atas. Mana Mas Susti? Nah, ini ada 5 bottom Mas ya. Nah, kita tuh tinggal puter yang 5 ini aja. Gitu. Udah hanya itu aja maintenance-nya. Jadi kalau produk lain itu mungkin 3 bulan sekali mesti dikuras si tabungnya ya, tabung isi filter itu dia mesti dikuras. 3 bulan atau 6 bulan sekali mesti panggil petukang, yang mana itu costly kan, maksudnya ada cost-nya. Kalau untuk produk WPS sendiri itu tidak ada cost-nya karena ini sangat mudah bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah juga, hanya dengan memutar tuas yang warna merah. Gitu. Iya. Dan tim installernya kita pun juga akan memberitahu di awal. Jadi ketika sudah selesai instalasi, lalu mereka akan memberikan semacam manual guideline juga ya, Mbak Siva ya? Ya, iya betul. Untuk bagaimana sih cara backwash, bagaimana cara rinse, dan bagaimana cara untuk memasang Panasonic Special Chlorine-nya. Seperti itu. Jadi konsumen pun juga merasa aman ketika mereka, oh begini caranya ya, begitu caranya. Kalau misalkan mereka salah, mereka tetap akan dibantu oleh tim teknisi kami. Itu sih Mas. Jadi pokoknya nggak sampai kalau misalkan saya nggak ngerti nih gitu, tetap tim teknisi kami tetap akan standby untuk bisa memberikan manual guideline, ya itulah petunjuknya. Manual petunjuk, betul. Oke, nah mungkin berarti ini adalah salah satu teknologi yang emang ini juga ya, murah juga gitu ya untuk dipunyai gitu ya, dimiliki juga karena emang ya maintenance-nya bisa dilakukan sendiri di rumah gitu kan. Nah, kalau untuk yang Panasonic Special Chlorine-nya tadi itu belinya gimana tuh Kak? Apa harus sering diganti atau gimana? Untuk Panasonic Special Chlorine itu dia 1 botol, mungkin bisa dilihatin Mas Susti. Nah ini dia 1 botol itu isinya 154 butir, harganya hanya Rp200.000. Dia dipakainya itu 6 butir, 6 butir itu per 2 minggu. 6 butir per 2 minggu, jadi ya kurang lebih 3 bulanan lah, 3 bulanan baru beli lagi gitu. Jadi cost-nya tuh hanya itu aja, beli klorin. Rp200.000. Kalau klorinnya beli di mana, Mas Susti? Silakan Mas Susti. Iya itu. Bisa hubungin tim teknis kami atau toko-toko kami terdekat itu di Instagram Purification System ini. Bisa lihat di bio-nya kita, di bio-nya kita. Di situ ada untuk bisa mencari dealer-dealer yang bekerja sama dengan kami. Yang Panasonic Water Purification System, Mas. Oke, nah mungkin untuk yang tadi tuh Kak, untuk sebelum kita pasang alatnya itu kan harus dicek dulu tuh di lab. Mungkin boleh diceritain nggak kira-kira air yang seperti apa yang bisa dipasangkan ini water purification system ini gitu. Secara singkat aja mungkin Kak. Ada sih sebenarnya dicek di lab itu Mas, gini ya, sepengalaman di lapangan nih. Jadi ada customer yang memang udah ngebet banget mau beli gitu. Mbak saya mau beli gitu karena promo. Jangan dulu Bu, Ibu beli promo harga sekian. Jangan sampai ketika Ibu beli ternyata nggak cocok kan. Tim kami datang dulu ya Bu. Iya, datang nih Mas, datang. Setelah datang ternyata dia zat besinya itu tinggi sekali, sangat tinggi. Jadi airnya hanya dalam 1 jam itu bisa berubah
1 jam, nggak nunggu sejam pun dia bisa berubah si air tersebut gitu kan. Itu hanya zat besi sebenarnya, tapi sama tim lab itu hasilnya adalah no, tidak boleh untuk dipasang. Datang lagi tim kami kan ke sana, Bu, ini tidak bisa untuk dipasang. Saya nggak mau, saya mau beli gitu. Saya mau beli, ini kan air saya tidak payau katanya. Air saya tidak mengandung gambut gitu. Hanya iron. Iya, tapi hanya zat besi. Iya, tapi zat besinya tinggi. Ini tingkat baunya itu sangat tinggi sekali gitu. Terus saya nggak mau, saya mau beli. Ya udah, akhirnya tim teknisi Mas datang lagi ke pihak lab, ini gimana? Ya udah, sekarang gini aja, kita pasangkan sampel dulu di sana. Ya udah, kita running test dulu di sana. Gimana nih, bisa atau enggak? Gitu. Jadi kita tuh saking ingin memberikan yang terbaik untuk customernya, Mas. Kita sampai melakukan hal-hal tersebut karena jangan sampai customer kita ketika telah membeli produknya lalu kecewa gitu. Kalau memang setelah membeli pun ada masalah ya, tim teknisi kita nih selalu ada di garda terdepan lah gitu untuk solve the problem. Tapi yang paling terpenting adalah yaitu hasil cek lab itu Mas yang menentukan sebenarnya. Nah, ketika hasil cek labnya adalah yang saya sebenarnya turut amazing juga gitu ketika ketika di filter pakai live demo ternyata kita bisa menjernihkan gitu, agak percaya nggak percaya karena itu zat besinya yang udah melebihi rata-rata berapa ratus persen lah gitu ya, gitu. Itu jernih Mas. Dan akhirnya setelah ada hasil itu, jadi hasil before dan hasil after kita cek di lab. Setelah itu baru ada keputusan yes untuk membeli gitu. Customer kita sangat puas sekali itu. Wah, berarti emang harus dicek satu-satu gitu ya, karena ya setuju sih sama kakaknya kalau misalnya kadang kita beli sesuatu barang tapi ternyata tidak bisa digunakan gitu kan, malah jadinya mubazir dan segala macam lah. Nah, oke nih, kita udah bahas detail banget tentang produknya gitu ya, dari sistemnya dan juga dari perawatannya. Mungkin kita masuk ke part di mana orang-orang bakal pengen tahu banget gitu ya, mungkin dari sisi harga gitu, kisaran harga yang harus disiapkan untuk memiliki water purification system ini kira-kira berapa tuh Kak, untuk satu rumah mungkin ya, atau satu produk? Iya. Untuk harga normalnya sendiri berapa Mas Susti? Normal. Harga normalnya 9.750.000. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu berminat untuk membeli WPS, kadang-kadang di beberapa toko memang ada promo-promo tertentu, kayak misalkan harganya diskon hingga menjadi 7.500.000, tambah lagi gratis kulkas dan juga ada promo lainnya gitu. Iya. Jadi pokoknya di bulan ini lagi banyak banget promo yang diberikan Panasonic untuk pembelian water purification system. Betul. Material pipa-pipa vinilonnya juga ada. Bener banget. Oke, nah promonya menarik banget tuh tadi ya, karena diskonnya lumayan besar banget gitu ya. Nah, by the Ditambah way, ada kulkas lagi. Nah, gratis kulkas juga gitu kan. Nah, by the way nih, untuk WPS ini sebenarnya pakai daya listrik nggak sih, Kak? Jadi mengambilnya itu dari pompa. Jadi setiap pembelian WPS ini kan dapat pompa juga nih, pompa sumur lokal 125 watt gitu. Jadi ngambil dari watt dayanya atau wattnya si pompa itu sendiri 125 watt. Jadi udah menjernihkan air, terus harganya juga tidak terlalu mahal, ditambah lagi dengan dayanya juga yang rendah 125 watt aja. Oke, jadi itu udah all in ya, 125 watt itu pompa sekaligus untuk membersihkan air tersebut juga. Wah, menarik banget nih. Nah, mungkin nih Kak, ada tips and trick nggak sih terkait dengan water purification system ini gitu ya? Mungkin bagi teman-teman yang pengen gitu, mungkin hal-hal apa aja sih yang harus diketahui lebih dalam tentang produk ini gitu? Kalau memang ingin mengetahui lebih detail tentang produk ini sih, kalau saran dari saya kunjungi IG-nya kita, Instagram di @idwaterpurificationSystem karena di situ Mas Rusti sudah menyiapkan sangat lengkap sekali berbagai informasi mengenai produk pun promo-promo dan yang lainnya. Oke, mungkin kalau teman-teman pengen lebih
tahu lebih lanjut gitu bisa langsung di Instagram aja ataupun mungkin bisa telepon tadi ya yang nomor customer service-nya itu mungkin ya. untuk ngecek. 0804 satunya 7 kali. Itu Tuh, gampang mungkin banget. teman-teman bisa catat tuh karena satunya 7 kali, terakhirnya gampang gitu kan. Nah, mungkin kita langsung aja nih Kak, lanjut ke sesi pertanyaan gitu ya, karena udah lumayan banyak nih ada yang bertanya gitu ya. Yang Boleh. pertama dari Ronaldo nih. Orang tua saya tinggal di Bekasi dan kondisi airnya memang kurang bagus. Jika ingin memiliki water purification system, apakah ada syarat tertentu? Misalnya kadar kejernihan air harus berapa atau ada yang lainnya nggak? Oke, dengan Mas siapa tadi yang bertanya? Mas Ronaldo. Mas Ronaldo. Ya, begini Mas Ronaldo, sebenarnya kalau untuk ketentuan, kita tidak ada ketentuannya karena kalau itu saya tidak bisa menentukan karena itu berdasarkan hasil lab. Jadi yang pasti kalau memang berminat, ya nanti mungkin bisa menghubungi tim teknisi kami atau silakan tinggalkan nomor handphone, tim teknisi kami akan menghubungi Mas Ronaldo untuk kemudian diambil nih sampel airnya gitu dan dicek setelah ada keputusan ya atau tidak baru itu bisa. Jadi semua keputusan, semua syarat dan ketentuan itu sebenarnya yang menentukan adalah balik lagi ke tim yang mengecek dari tim lab tersebut Mas Ardan gitu. Dan lagi sebenarnya area Bekasi ya almost user kita memang dari area Bekasi sih sebenarnya gitu. Jadi mostly mungkin udah bisa dipakai di sana gitu ya, mungkin kira-kiranya. Iya. Ya Oke. kira-kira ya berarti kandungan airnya bisa lah gitu. Karena mirip-mirip gitu ya, daerah Bekasi Iya. juga. Nah mungkin ngelanjutin lagi nih Kak untuk pertanyaan Kak Ronaldo ini. Mungkin dari lamanya gitu ya kita request untuk dimintain hasil lab gitu, dicek airnya sampai akhirnya kita bisa pasang gitu di rumah, itu kira-kira prosesnya memakan waktu berapa lama sih Kak? Kurang lebih 1 mingguan lah. 1 mingguan sampai akhirnya bisa pasang di rumah gitu ya? Iya. Oke, nah untuk pemasangannya sendiri itu kira-kira berapa lama sih Kak? Atau bisa cuma sehari gitu atau Cuma gimana? sehari kalau pemasangan. Cuma sehari aja ya? Iya. Oke, nah mungkin lanjut nih ke pertanyaan kedua. Ini dari Anonymous sih. Jadi apakah ada garansi jika ada keluhan? Nah mungkin gimana tuh Kak untuk masalah garansi? Nah, kalau garansi sendiri sebenarnya untuk garansi spare part itu kita ada 1 tahun. Tapi balik lagi nih, kita tidak akan menggaransi kalau yang install itu selain di luar dari tim Panasonic, begitu Mas. Ditambah lagi kita kalau misalkan mengisi kartu garansi lalu mengirimkannya ke center kami, itu akan mendapat tambahan garansi 3 tahun. Jadi totalnya 4 tahun semua. Lumayan juga ya 4 tahun ya garansinya ya? 4 tahun. Lumayan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Tasya Federica. Alat water purification system ini ukurannya berapa ya? Dan apakah harus ditaruh di tempat khusus atau bisa di mana aja? Nah, alat ini itu bisa difungsikan untuk semua keran rumah gitu, ya kan ya? Mungkin boleh dijawab. Betul. Nah ini Iya, betul. seperti yang dilihat di layar, ukurannya itu yang bisa dilihat tuh 460 mm kali 559, tingginya 1 meter 158. Jadi ini untuk ukurannya. Jadi kalau misalkan ditaruhnya di mana, disarankan sih di dalam ruangan, tapi di luar ruangan bisa. Tapi karena ada ininya nih, si untuk penempatan klorinnya ini, jadi setidaknya ada kayak semacam penutup ya, apa sih namanya atap sih? Gitu. Iya, cover gitu, atap gitu untuk supaya tidak terlalu langsung terkena sinar matahari atau hujan. Hujan. Ardan. Oke, wah insightful banget nih ya berarti. Tapi itu berarti kita taruh di suatu tempat, itu bisa untuk satu rumah gitu kan ya? Untuk Atau satu rumah. Bisa. Ada maksimalnya gitu nggak Kak? Misalnya kayak untuk berapa keran atau berapa lantai mungkin ya, kalau misalnya ada yang punya bisnis kos-kosan atau gedung mungkin. Sebetulnya bisa aja sih mau misalkan rumahnya kita ada 5 lantai gitu. Tapi ingat pembersihannya atau backwash-nya itu setiap
1.000 liter sekali, dan juga untuk Panasonic Special Chlorine-nya itu untuk 1 minggu atau 2 minggu sekali gitu. Jadi yang penting pemeliharaannya dia baik, gitu, dan juga melakukan backwash, melakukan rinse itu baik, maka ya itu bisa-bisa aja kalau misalkan ditaruh di yang rumahnya berlantai 5 gitu, atau rumah kos-kosan gitu. Aman sih. Oke, berarti dibarengi juga dengan maintenance yang juga rutin gitu ya, dan juga mengetahui benar. kapasitasnya masing-masing. Oke, Iya. terima kasih Kak. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, lifetime dari WPS Panasonic ini kira-kira sampai berapa tahun pemakaian nih? Mbak Siva. Untuk lifetime-nya sendiri, itu material filternya ya Mas bertahan sampai dengan 5 tahun. Dengan syarat kita rajin backwash-nya gitu. Kalau kita tidak rajin backwash-nya atau melakukan maintenance, sudah otomatis kotoran akan menumpuk kan. Jadi akan mengurangi lifetime si filternya itu sendiri gitu. Oke, nah Mas Rusdi mau menambahkan Mas? Iya, selama melakukan perawatan maintenance-nya yang baik, backwash, dan juga nggak lupa untuk pasang Panasonic Special Chlorine gitu, dan juga melakukan rinse, itu bisa sampai 5 tahun, betul. Caranya pun kalau misalkan memang kita tahu dari mana lagi kalau misalkan tim installernya misalkan lagi sibuk atau lagi ada tugas di mana gitu, bisa lihat di YouTube-nya kita juga, di situ juga ada cara cara untuk maintenance dan juga pemasangan Panasonic Special Chlorine. Itu sih. Oke. Nah, kalau untuk tadi kan sampai 5 tahun gitu ya untuk filternya. Nah, untuk penggantian filter tersebut itu bisa diperoleh di mana ya? Atau kita telepon aja customer service-nya atau orang servisnya atau gimana tuh, Mas? Ini bedanya nih. Kalau di produk lain itu mereka akan melakukan penggantian filter ya, mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali. Nah, kalau kita selama melakukan backwash, melakukan rinse, dan juga memasukkan Panasonic Special Chlorine, itu sih nggak perlu ada penggantian filter gitu. Jadi tetap berjalan aja dengan baik si WPS itu sendiri. Gitu sih, Mas. Oke, Kak Siva ada mau nambahkan? Tapi Mas Ardan, kalaupun memang ada. Iya, gimana Kak? Jadi kalaupun memang setelah 5 tahun misal gitu kan, filternya sudah harus ganti gitu ya. Panasonic kan perusahaan besar yang mana service centernya ada di mana aja ya, ada di kota-kota kecil maksud saya. Nah itu bisa didapatkan di service center. Jadi tinggal ditelepon aja service centernya kalau memang mau secara berkala mengganti si filter ini, gitu, material filternya. Oke, wah udah jelas banget nih kayaknya teman-teman untuk penjelasan water purification system ini. Nah mungkin Kak Siva atau Kak Rusdi mau sharing tentang di platform mana aja nih, mungkin di Instagram tadi, dan juga mungkin bisa kasih tahu lagi nih promo yang lagi ongoing, mungkin di toko-toko elektronik tadi yang promo lumayan menarik itu tadi yang aku sempat mention gitu, mungkin Kak. Khusus bulan ini, jadi setiap bulan itu selalu ada promo-promo menarik dari dari Panasonic, khususnya untuk yang WPS ini gitu. Jadi selalu lihat dan selalu update informasi kami di Instagram kami, terus juga dapatkan promo-promo menarik di sana, dan juga kadang-kadang kita menambahkan, kayak bulan kemarin sebetulnya kita menambahkan ada gratis voucher juga 500.000 gitu. Jadi kalau memang mau atau berminat untuk membeli Panasonic WPS, bisa langsung cek di di Panasonic ID Water Purification System. Lalu tipsnya dari saya seperti dilihat di sini. Nah ini, kalau misalkan sudah melihat air seperti ini nih, atau tidak keruh, itu artinya airnya mungkin kalau misalkan kebanyakan orang atau banyak orang bilang air saya masih bersih kok, air masih bagus tuh gitu, masih bersih gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau bapak-bapak atau ibu-ibu masih
saya juga mau ngecek deh apakah air saya baik atau enggak gitu. Nah, coba telepon kami, nanti kami akan memberikan hasil lab dari air itu sendiri gitu. Apakah air ini baik atau tidak untuk dipakai di kehidupan sehari-hari. Dan itu gratis kok gitu. Jadi supaya Bapak Ibu tahu kalau misalkan airnya ini yang dipakai sehari-hari ternyata ternyata kurang baik atau mungkin sudah baik gitu. Tapi coba aja gitu telepon kita untuk bisa tahu kadar air di rumah seperti apa. Gitu. Oke, terima kasih Kak Rusdi. Mungkin Kak Syifa ada yang mau ditambahin lagi, Kak? Kalau dari saya, sesuai dengan judul talk show, judul materi hari ini ya, Mas Ardan, soal investasi gitu kan. Ya sebenarnya itu bukan hanya untuk properti dan lain-lain, tapi juga kesehatan kita yang harus kita investasikan juga gitu kan. Kalau tidak dari sekarang, itu mau kapan lagi? Atau nggak mungkin kan kita nunggu sampai badan sudah ringkih, kita sudah tercemar penyakit, baru kita menyesal gitu nantinya. Oh iya, ternyata saya spend 7 juta, 9 juta dulu gitu. Lebih baik daripada saya setelah kena penyakit ternyata harus ratusan juta kan ke rumah sakit gitu. Iya, aku setuju banget sih. Kadang ada beberapa hal yang kadang kita nggak aware gitu, tapi ternyata kalau misalnya long term itu bisa mempengaruhi banget gitu ya ternyata. Nah, Iya. mungkin teman-teman bisa research lebih lanjut gitu ya tadi tentang produknya ini. Kalau mungkin teman-teman di rumah berminat, itu bisa di Instagram yang tadi udah disebutkan Kak Rusdi, dan juga mungkin kalau misalnya udah pengen banget dan langsung pengen dicek airnya, bisa langsung ditelepon aja tadi di customer service yang udah disebutin juga oleh Kak Rusdi dan Kak Siva juga. Oke, mungkin kira-kira segini dulu nih Kak untuk Properti Academy kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak nih Kak Rusdi dan juga Kak Syifa udah bisa mengisi kelas Property Academy pada malam hari ini nih Kak. Terima Semoga kasih. kedepannya kita bisa bekerja sama lagi nih Kak untuk ngobrol-ngobrol tentang produk-produk Panasonic yang emang menarik dan juga membantu teman-teman di rumah gitu ya. Kalau bisa Ya. offline, jadi ntar biar tahu juga kita ajak Yes, onsite betul. gitu untuk langsung tahu dari bukan air kotor ya, air tidak jernih menjadi air yang jernih. Jernih, betul, betul. Oke, nah kayaknya kita udah ada ini ya, bakal ada offline gitu kan di Oh minggu iya depan benar. kira-kira. Oke, nah teman-teman kalau pengen ikutin kita gitu ya untuk keliling-keliling showroom dan juga ngelihat produk-produknya Panasonic yang sangat menarik, itu bisa nonton aja nanti di IG Live gitu ya. Oke, selamat malam nih Siap. untuk Selamat teman-teman di malam. rumah dan juga harus di Kak Syifa. Salam untuk keluarga di rumah Selamat ya, sehat-sehat malam. Terima semua. kasih. Terima kasih Selamat Mas malam Adam. semuanya. Selamat Thank you Mas malam. Ardan. Thank you Thank you Mas semua. Rusdi.